Halo guys, sahabat-sahabatku channel catatan harian pasien MSA dan Parkinson. Seperti tak terasa sudah 5 bulan saya berada atau stay di gubuk saya sendiri setelah menjalani masa perawatan di waktu itu. Ya 6 bulan di karantina di psikiatris, di bawah pengawasan dan perawatan pengobatan all-in oleh PT Mayora. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku yang sealumni dengan saya, senasib dengan saya, saat ini semakin membaik juga kondisinya. Walaupun harus mengakui, tetap saya akui juga bahwa setelah 6 bulan dirawat dan 5 bulan stay di rumah, tampaknya progresivitas Parkinson itu mulai terasa, mulai timbul, walaupun tidak terlalu curam. Ya, untuk sahabat-sahabat di luar alumni atau di luar senasib dengan kami Parkinson, mudah-mudahan juga dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, masih bisa tersenyum dan bahagia. Hari Minggu sore kemarin saya tuh merasa bersyukur, merasa berbahagia sekali karena dapat kesempatan untuk mengikuti misa kudus offline yang selama ini memang online terus. Kemarin tuh punya kesempatan untuk ikut merayakan misa kudus di gereja Matius itu offline, sehingga sangat berasa, sangat sangat terasa sekali kerinduan akan kasih rahmat dari Tuhan itu begitu terobati ketika ikut misa offline dan menerima sakramen Maha Kudus. Yang selama ini baru 2 minggu yang lalu berturut-turut juga menerima sakramen Maha Kudus, tapi dengan mengambil sakramen Maha Kudus ke gereja terus pulang, tidak ikut misa offline-nya, tapi misa online di YouTube melalui siaran atau tayangan di YouTube. Nah, itulah yang bagi saya sendiri Tuhan memberikan kesempatan di bulan yang baik ini, bulan Rosario, bulan penuh rahmat, bulan saatnya kita berdevosi, bersyukur, berdoa, dan juga memohon kepada Bapa dengan pertolongan Bunda Maria. Nah, kalau boleh di flashback ke belakang, kira-kira saya itu 2 tahun tidak bisa ikut gereja karena kondisi, dalam arti berjalan juga susah waktu itu, apalagi duduk berlama-lama bersama dengan banyak orang itu tidak kuat, sehingga sungguh bersyukur juga berada di lingkungan ini, lingkungan tercinta, di lingkungan Santo Yohanes Paulus II, dengan pelayanan dari lingkungan, ketua lingkungan, dan juga Bapak Prodiakon yang luar biasa. Tiap minggu itu dikirim sakramen Maha Kudus untuk mendekatkan saat transenden antara saya dengan yang di atas sana, yang Tuhan itu supaya bisa dekat dan menambah keyakinan, meyakinkan, meneguhkan, ya, memotivasi, dan menyadarkan saya juga bahwa saya harus selalu ingat akan yang menciptakan, ingat akan Tuhan yang di atas sana, di atas maksudnya itu bukan secara vertikal ya, seperti itu. Ya, mungkin banyak yang tidak bisa mendapat pelayanan seperti itu, tapi tampaknya itu menjadi perhatian yang khusus juga dari gereja Santo Matius, dari ketua lingkungan, dan juga tugas dari Prodiakon. Maka bersyukur punya Prodiakon yang rajin, punya ketua lingkungan yang sangat memperhatikan tempatnya yang berkebutuhan khusus. Ya, saya sebut saya berkebutuhan khusus, memang ini secara khusus tidak untuk semua orang-orang yang sakit aja yang dilayani seperti ini. Selain yang lainnya kan bisa untuk bekerja sendiri.
Walaupun selama masa pandemi yang sudah 1 tahun lebih ini, kami secara umum tidak bisa ikut misa offline di gereja. Bahkan gereja pun tidak menyelenggarakan waktu itu. Baru setelah agak mereda dengan persyaratan yang beragam untuk screening supaya semuanya aman dan terhindar dari penyebaran COVID, ya diperbolehkan dengan mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Selama masa penantian untuk ikut misa offline kemarin, itu juga rasanya apa ya, dalam perasaan saya itu muncul kekhawatiran yang mungkin juga dikhawatirkan banyak orang. Jangan-jangan nanti saya tidak kuat duduk berlama-lama, jangan-jangan saya nanti merepotkan banyak orang, jangan-jangan saya nanti tidak layak untuk ikut menerima komuni, jangan-jangan saya nanti pulangnya bagaimana dan sebagainya. Ya walaupun saya juga didampingi diantar oleh anak saya, karena tanpa didampingi diantar tidak mungkin saya bisa untuk sampai ke gereja. Walaupun tiap pagi bisa jogging, bisa cycling, bisa olahraga di rumah, tetapi itu kan dalam kondisi yang santai, bukan secara khusus, tapi kan apa ya, berada di sekitar rumah. Artinya ketika jogging itu bertemu banyak orang di lingkungan kami juga. Ketika cycling juga keliling lingkungan juga komplek, jadi semua kenal gitu ya. Dan problem yang saat ini belum bisa terentaskan bagi saya adalah belum bisa berada dalam kerumunan banyak orang tanpa ada yang mendampingi. Nah itu kan suatu kesulitan yang bagi saya merepotkan juga. Artinya ya harus ada orang yang memantau, mengawasi ketika saya ikut kegiatan tertentu atau ikut suatu momen tertentu. Ya, itu kan apa ya, menjadikan wah, dalam kesendirian tuh masih rasa panik ketika dalam kerumunan banyak orang. Sebagai contoh saja, misalnya bukan kerumunan banyak orang ya, kepanikan itu muncul ketika ada sesuatu yang mengagetkan, suara atau apa, atau orang lewat atau orang lari pagi hari misalnya. Ketika naik sepeda dari gang mau masuk ke jalan utama dan itu ada motor kencang, nah itu saya sudah panik terlebih dahulu. Panik, harus apa yang saya lakukan, walaupun itu harus ditata, karena di memori yang tersimpan dalam otak saya itu masih tersimpan, oh kalau terjadi seperti ini saya harus apa dan sebagainya. Yang dulu saya katakan harus pinter-pinternya nyerateni. Nah itu sekarang belum bisa pulih sama sekali. Artinya belum bisa pulih 100% memori itu muncul dan apa, dikondisikan oleh otak, oleh sensor motorik untuk refleks-refleksnya itu belum bisa kembali lagi. Nah ini yang bagi saya sendiri juga apa ya, wah ini kalau tidak pelan-pelan saya upayakan, saya kendalikan supaya bisa mengatasi seperti itu, bisa berbahaya ketika tidak ada yang menemani di rumah. Nah itu seperti itu khawatiran-khawatiran yang muncul dan kondisi yang memang masih agak sulit saya kendalikan. Untuk yang lainnya sih apa ya, secara umum bisa terkendali sih. Misalnya kondisi tremor itu muncul ketika obatnya reaksinya sudah berkurang atau sudah mulai menuju titik tahap off-nya. Nah itu bisa dikendalikan, dalam arti akan kita majukan atau kita mundurkan minum obat yang meng-on-kan itu kita atur waktunya. Tetapi ketika seperti yang saya di depan tadi tidak bisa kita atur seperti itu. Ya, itu agak sulit. Ya. Oke guys, untuk saat ini yang agak bermasalah juga sebenarnya bisa kita kontrol, kita kita kendalikan juga. Itu masalah rangsangan untuk efek dari obat. Setiap jam 9 pagi setelah selesai jogging, cycling, kemudian juga masak, itu hawanya itu ngantuk banget. 9 sampai 10 pagi lah, itu
rasa ngantuk yang luar biasa itu sudah dikendalikan. Harus sekitar 2-3 menit harus merem. Nah itu kalau pagi. Kemudian malam ini juga pengaruh obat juga. Minum obat kan jam 6 ya, sebelum makan malam yang Stalevonya, kemudian setelah makan malam yang ada Heximer, ada Levoben, ada Cipro. Nah itu setelah jam 7 minum, itu jam 8 tuh sudah mata itu nggak kuat untuk ditahan, harus merem juga. Tapi nanti next di jam-jam berikutnya, jam 10 malam udah bangun lagi, nengok jam 10 oh tidur lagi merem. Jam 12 per 2 jam lah, per 2 jam tuh terjaga lagi, jam 2 terjaga lagi, dan jam 4 sudah harus turun dari bed ya, untuk persiapan mau jogging, mandi dulu, kemudian ada 2 si kecil ini ada 2 kucing itu harus ngecek tempat pup dan pipnya berjajaran enggak, lalu sudah saya berikan liter boxnya ya. Kemudian harus memberi makan dia dulu sebelum saya tinggal jogging. Nah jadi memang rasa kantuk yang sulit dikendalikan, tapi ya sudah berjalan seperti itu aja, alamiah aja lah. Mengantuk tidur ya tidur, karena tidak ada keterikatan waktu dan dikejar-kejar oleh target. Targetnya itu badan bisa membaik lah, targetnya membaik, bisa self-helpnya itu bisa jalan, tidak merepotkan banyak orang, itu yang menjadi targetnya. Tetapi kalau target-target yang lain saya jalani secara mengalir saja, seperti apa yang dirahmatkan Tuhan pada saya, yang dikehendaki Tuhan, apa yang dikasih Tuhan saya jalani mengalir itu seperti air ya. Karena semuanya adalah misteri, saya juga nggak tahu, yang tahu adalah Tuhan. Hidup ini adalah misteri. Iya, hidup adalah misteri. Kita pasrahkan kepada yang di atas. Kita sebagai manusia tinggal menjalani saja, tapi tetap berusaha dan berdoa supaya semua baik adanya. Terima kasih guys sudah mengikuti video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa kita ketemu lagi nanti di video-video berikutnya dalam channel yang sama. Juga saya masih mohon bantuannya untuk klik tombol like jika suka, berikan komen, subscribe yang belum subscribe, dan di-sharekan ke teman yang lain supaya tahu berguna. Berikut kutipan lagu Om Krisye, Damai Bersamamu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari segala kepalsuan.